Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSUI Islam Klaten, saya Dr. Endang Wahyuningsih, spesialis penyakit dalam di RSUI Islam Klaten, mengucapkan selamat Hari Lupus Dunia 10 Mei 2021. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang lupus supaya masyarakat luas, khususnya sahabat sehat RSUI Islam Klaten, bisa memahami apa itu lupus yang selama ini mungkin masih dianggap suatu yang langka atau yang belum diketahui oleh masyarakat umum. Apa sih yang disebut dengan lupus? Lupus adalah suatu penyakit autoimun, yaitu sistem imunitas atau kekebalan tubuh seseorang menyerang selnya sendiri karena adanya salah interpretasi. Dan penyerangan ini menyebabkan adanya suatu sistem peradangan di tubuh seseorang. Peradangan sistemik ini bisa mengenai kulit, sendi, kemudian ginjal, paru, dan jantung, dan sel darah itu sendiri. Sehingga lupus itu bisa bermanifest macam-macam dalam penampilannya. Kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat mampu memahami tentang ini. Padahal kalau kita lihat dari data yang ada bahwa sebenarnya insidennya cukup tinggi, yaitu kalau di dunia 0,9 sampai 3,1 per 100.000 populasi setiap tahunnya. Kemudian prevalensinya secara kasar di dunia 4,3 sampai 45,3 per 100.000 populasi, sedangkan di Indonesia ada 0,5% dari total populasi yang saat ini diketahui jumlahnya ada 1.250.000 berdasarkan penelitian dari Dr. Kalim yang dilakukan pada tahun 2016. Tentunya sekarang jumlah itu sudah bertambah dan sekarang perkembangannya di Indonesia sekitar 16.000 kasus baru yang terjadi tiap tahunnya. Hal ini tentunya tidak bisa dianggap enteng lagi karena harus diwaspadai oleh semua. Mungkin hal ini perkembangannya menjadi tinggi kasusnya karena kurang pahamnya masyarakat, sehingga deteksi dini terlambat diketahui. Pada beberapa waktu yang lalu sempat terjadi angka kematian yang cukup tinggi, sampai 25% dari jumlah kasus yang ada. Hal ini karena pasien datang kepada dokter sudah dalam keadaan terlambat, sehingga banyak organ tubuhnya yang sudah terkena. Karena itu dengan kesempatan ini saya ingin membagi sedikit pengetahuan kepada sahabat sehat RSUI Islam Klaten untuk mewaspadai apa sih penyebabnya dari lupus ini sebenarnya. Penyebab pasti memang belum diketahui, tetapi beberapa hal dianggap sebagai penyebab adalah yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan. Apakah itu ada stres lingkungan, ada paparan-paparan dari paparan-paparan kimiawi yang tidak jelas atau yang merusak atau mengganggu sel-sel manusia, ataupun obat-obatan yang beberapa obat bisa memicu untuk terjadinya reaktif dari autoimun kita, sehingga sistem imunitas kita salah
menginterpretasi yang akibatnya mereka justru malah merusak sel tubuhnya sendiri. Nah, beberapa hal yang menjadi penyebab ini nanti yang harus menjadi kewaspadaan bersama supaya tidak menjadikan pemicu untuk munculnya penyakit lupus ini. Kemudian apa yang harus kita ketahui secara dini supaya penyakit ini bisa didiagnosa secara awal, karena penyakit apapun kalau terdiagnosa secara awal maka akan dapat ditangani dengan baik. Antara lain gejala lupus yang kalau kita di dunia medis menyebutnya sebagai 1000 wajah, karena dapat manifestnya bermacam-macam, dari sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh, kemudian dari kulit muncul ruam-ruam khususnya di daerah pipi, tiba-tiba kok pipinya merah-merah gitu. Kemudian dari kelelahan yang tidak tahu sebabnya, badannya terasa lelah terus. Kemudian ada nafas yang sakit, kalau untuk nafas sakit yang tentunya mungkin itu sudah mengenai di parunya ataupun di jantungnya, kemudian di saluran kencingnya bisa terjadi satu peradangan ginjal, kemudian di sel darahnya sendiri tiba-tiba terjadi anemia, terjadi trombositopeni yang kita tidak ketahui penyebabnya apa. Memang dalam penegakan diagnosa ini kita butuh satu kejelian dan kerjasama yang baik dengan pasien supaya diagnosa ini bisa tegak. Selama ini memang kita sering menegakkan diagnosa cukup membutuhkan waktu dan sarana pemeriksaan yang memerlukan beberapa upaya, sehingga kadang-kadang diagnosa lupus itu sendiri terdiagnosa agak terlambat. Kalau sudah agak terlambat, tentunya upaya untuk penata laksanaannya atau penyembuhannya dibutuhkan satu effort yang lebih daripada kalau kita masih mengetahui secara dini. Sahabat sehat RSU Islam Klaten, itu beberapa hal yang perlu kita pahami, apa yang memicu dan gejala apa yang nampak itu kalau bisa dikomunikasikan dengan dokter, tentunya deteksi dini, pemeriksaan dini, penunjang dini bisa menegakkan diagnosa secara dini, maka penanganannya akan lebih baik. Karena diharapkan dengan penanganan yang awal belum sempat merusak organ-organ yang lain, sehingga si pasien masih tetap bisa hidup seperti orang normal walau mungkin ada kelainan di imunitasnya. Nah, terus apa penata laksanaan yang harus dilakukan? Kalau memang sudah terdiagnosa dengan lupus, tentunya dokter akan memberikan obat-obatan yang mana obat-obatan tersebut fungsinya bukan untuk menghilangkan, tetapi mencegah agar tidak reaktif dari lupusnya itu sendiri, sehingga dengan menjaga dia tidak reaktif tentunya diupayakan kondisinya dalam keadaan stabil. Kalau dalam keadaan stabil, imunitas kita tidak reaktif, tidak merusak sel-sel tubuh si pasien, maka si pasien itu seperti orang sehat biasa. Cuman untuk reaktif dari autoimunnya ini kita tekan supaya tidak merusak sel-selnya. Dengan demikian orang lupus pun bisa hidup normal seperti orang biasa. Tetapi yang harus diwaspadai, jangan sampai dalam keadaan yang normal stabil ini terpicu dengan hal-hal yang bisa menimbulkan reaktif dari lupusnya sendiri. Karena itu jagalah hidup sehat. Artinya
bagaimana kita menjaga tubuh itu tidak dalam keadaan kelelahan, baik itu kelelahan fisik, kelelahan psikis, itu harus dijaga. Kemudian kecukupan istirahat, diet yang baik, yang usahakan tidak banyak paparan kimiawi, ya, yang tentunya akan memicu dari sel lupusnya itu sendiri. Dan obat-obatan selalu dikomunikasikan apabila akan menggunakan obat-obatan kepada dokternya, komunikasikan bahwa Anda ada lupus, sehingga bisa diwaspadai, hal-hal yang memicu bisa dihindari. Kalau pada wanita khususnya, memang kasus ini banyak terjadi pada wanita khususnya usia produktif. Sementara ini memang dicurigai estrogen sebagai salah satu penyebabnya. Karena itu ya ini mungkin sunatullah kalau memang ini terjadi pada wanita, ya. Terbanyak pada wanita, walaupun laki-laki ada, tetapi memang mayoritas banyak pada wanita di usia 15 sampai 40 tahun. Ya. Asal kita tetap memegang prinsip hidup sehat, insya Allah semua sehat. Walaupun lupus tapi sehat. Banyak teman-teman dengan lupus sehat karena yang penting adalah pemahaman tentang penyakitnya dan cara memanagenya. Insya Allah dengan itu odal lupus tetap akan sehat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya pesankan supaya odal lupus walaupun sehat tetap harus berkomunikasi dengan dokternya agar kontinuitas dan keterjagaan stabilitasnya bisa tetap terjaga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk bisa dipahami oleh sahabat sehat RSUI Islam Klaten. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Lupus Dunia 10 Mei 2021. Make lupus visible on World Lupus Day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.